pagi adik-adik semua. Kita pada pagi hari ini akan beribadah bersama. Nah, sebelumnya adik-adik semua persiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan hati dan juga pikiran supaya kita bisa fokus beribadah pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian, di mana lagu pujian ini untuk memuliakan, untuk memuji nama Tuhan Yesus, karena dialah yang selalu memberkati kita, dia yang selalu melindungi kita dari malam hingga pagi hari ini. Kita masih diberkati oleh Tuhan dan dia masih ada di dekat kita. Oleh karena itu, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan boleh memberkati kami mulai dari kami tidur tadi malam hingga kami dapat bangun dan kami dapat beribadah. Sungguh kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau juga masih memberikan udara yang segar hingga saat ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memuliakan dan memuji Engkau dengan lagu-lagu yang kami nyanyikan, kiranya Tuhan, pujian-pujian itu dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami dapat fokus dalam beribadah, supaya hati dan pikiran kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, untuk lagu selanjutnya kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Burung Pipit Tidak Menabur. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Supaya kita ingat lagi bahwa burung-burung di udara, bunga-bunga itu diberkati Tuhan luar biasa. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti kita juga diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kita akan angkat satu lagu pujian, Burung Pipit Tidak Menabur.
pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tuh, di lagu itu dibilang kalau burung pipit itu tidak menabur, tapi Tuhan selalu beri makan. Apapun caranya Tuhan pasti beri makan. Dan bunga bakung tidak meminta untuk didandani supaya cantik. Bunga bakung tidak minta supaya diberikan air, tapi Tuhan selalu berkati dengan Tuhan berikan keindahan pada bunga bakung dan juga bunga-bunga lainnya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, Tuhan pasti selalu memberkati kita, Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita sesuai rencananya. Oke, tadi kita sudah diberkati karena burung pipit sama bunga aja diberkati sama Tuhan. Nah, tapi siapa sih yang memberkati kita? Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Jadi Tuhan itu merupakan sobat yang setia, yang selalu ada buat kita, yang selalu memberkati kita, selalu di dekat kita. Kita akan angkat satu lagu pujian, Ada Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi Tuhan Yesuslah yang selalu menghibur hati saya, menghibur hati aku. Dia yang selalu ada di sebelah aku, dia yang selalu memberkati aku. Jadi aku selalu berharap kepada Tuhan Yesus karena cuma dialah tempat untuk berharap, dialah yang selalu ada dan dialah yang selalu memberikan jalan keluarnya dalam setiap masalah yang adik-adik rasakan, kesedihan yang adik-adik rasakan gitu. Jadi tetap berharap sama Tuhan karena dia adalah satu-satunya teman, satu-satunya sobat yang setia. Oke, karena kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang sudah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan lagi dengan menyanyikan satu lagu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur lagi dan lagi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh memuji-muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Kau dengar Tuhan, biarkan membuat hatimu senang Tuhan Yesus. Tuhan, jika pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarkan Engkau urapi setiap kami, Engkau memberkati setiap firman yang akan disampaikan nanti. Semoga firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi berkat dan tumbuh subur dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi berkat dan terang dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan teman-teman kami Tuhan. Tuhan, berikan kami hati dan juga pikiran yang dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Berikan kami dengar-dengaran Tuhan, supaya firman-Mu dapat masuk Tuhan Yesus dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga memberkati yang akan menyampaikan firman. Biarkan apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Pasti selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kan? Nah, sekarang tiba waktunya adik-adik untuk fokus menerima firman Tuhan. Udah pada siap belum nih? Udah pada tenang, udah pada duduk? Yuk kita dengerin yuk. Adik-adik, Kak Karen mau tanya. Adik-adik pernah belum diiming-imingin? Contohnya seperti ini. Pada hari Minggu, saat kalian sudah wangi, sudah cantik, sudah ganteng untuk pergi ke gereja, tiba-tiba teman kalian datang nih ke rumah. Terus mereka ngajak kalian untuk berenang. Kira-kira
Kalian milih yang mana? Kalau kalian milih pergi berenang, berarti kalian masih sama seperti bangsa Israel pada zaman Nabi Elia. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Apa yang terjadi sama mereka ya? Nah, waktu itu Tuhan memakai Nabi Elia untuk menyampaikan pesannya pada Raja Ahab bila ia akan menurunkan hujan setelah 3 tahun lamanya kekeringan. Tetapi Raja Ahab justru menuduh Nabi Elia yang mencelakakan bangsa Israel. Padahal semuanya ini terjadi karena kesalahan dari Raja Ahab dan bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan dan percaya pada Nabi Baal. Karena hal itu, Nabi Elia meminta untuk mengumpulkan bangsa Israel di Gunung Karmel beserta nabi-nabi Baal lain. Di sana, Nabi Elia menentang Allah lain dan akan membuktikan siapa yang sesungguhnya merupakan Allah. Kemudian ia meminta 2 lembu untuk dijadikan korban bakaran. Mereka menaruhnya ke atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Begitupun dengan korban bakaran milik Nabi Elia. Menunggu lama, tidak terjadi apa-apa dengan korban persembahan para Nabi Baal itu. Dan mereka pun gagal. Kini giliran Nabi Elia. Nabi Elia mempersiapkan korban bakaran. Ia menyusun kayu api dan meletakkan lembu yang sudah dipotong di atasnya. Tapi uniknya, sebagai tambahan, ia membuat parit di sekeliling mezbah. Kemudian meminta orang untuk menyiramkan air sebanyak 4 buyung atau kurang lebih setara dengan 480 liter air ke atas korban bakaran dan kayu api. Setelah semua persiapan selesai, Nabi Elia mulai berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya sehingga bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan mereka harus bertobat dari kesalahan mereka. Tidak lama setelah itu, api Tuhan menyambar korban bakaran serta semua yang ada di mezbah itu. Hal ini membuat semua orang Israel sujud dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Tak berapa lama, Tuhan menurunkan hujan atas bangsa Israel. Dari peristiwa itu kita jadi tahu bila kuasa Tuhan sangatlah besar. Seperti contoh tadi, saat adik-adik diminta untuk memilih antara pergi ke gereja atau berenang bersama teman adik-adik, jangan salah pilih ya. Adik-adik tetap harus memilih ke gereja. Oke? Bukan hanya itu saja. Saat adik-adik diminta untuk berdoa, membaca firman, tetapi adik-adik memilih untuk bermain game, itu juga keputusan yang tidak tepat ya. Game itu tidak memberikan kedamaian bagi hidup kita. Saat adik-adik sedang sakit, sedang memiliki masalah, apakah game dapat membantu kita? Tidak ya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita harus bersandar pada Tuhan. Karena kita dapat merasakan kasih-Nya. Dibandingkan janji palsu Allah lain dengan janji Allah kita Tuhan Yesus Kristus yang selalu menepati. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan demi kesenangan kita, agar hidup kita menjadi berkat. Sekarang coba ambil Alkitab adik-adik atau HP juga boleh. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 10. Kak Karin tunggu ya. Sudah ketemu? Yuk sekarang kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang,
karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat ini nanti ditulis di kertas ya, lalu ditempelkan di dinding kamar adik-adik, supaya adik-adik mudah membacanya, dan juga adik-adik dapat selalu setia dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nanti juga boleh minta tolong mamanya untuk membuat. Oke adik-adik, kakak Karin berharap firman pada hari ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk kedepannya ya. Oke, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman. Semoga firman yang diberikan tadi itu dapat disimpan dalam hati dan juga pikiran adik-adik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus tetap bersandar pada Tuhan dan hanya berharap pada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan memberikan sedikit persembahan. Kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita akan berdoa untuk persembahan, sekaligus kita akan berdoa untuk penutupan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus boleh memberkati kami dari tadi. Pertama kami beribadah dengan memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai apa yang sudah kami kumpulkan, walaupun hanya sedikit Tuhan, tapi Tuhan itu kami ikhlas memberikannya Tuhan Yesus, dan itu menjadi pelebaran gereja-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, dan juga yang mengelola persembahan kami Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk apa yang akan kami lakukan setelah ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami setelah ini. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami, Engkau juga memberkati keluarga kami, Engkau memberkati teman-teman kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.